Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah rahmatullahi Allah, termasuk para pendengar lewat streaming. Malam ini akan diikuti oleh berbagai pihak di seluruh penjuru yang mereka sedang mengikuti akses untuk acara kita malam hari ini. Ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ada seterusnya. Inilah keutamaan daripada media yang sudah canggih ini. Alhamdulillah, malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, di mana kita sampai kepada bab la'anallahu man la'ana walidayh. Bab Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. An Abi Tufail qala su'ila Ali qala hal khassakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhuss bihi an-nas kaffah, qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhuss bihi an-nas illa ma fi qarabi sayfi. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. Ikhwan bertafikum, dari Abi Tufail, ia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sesuatu kepada kalian yang tidak diberikan kekhususan itu kepada umumnya manusia? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan sesuatu kepada kami, maksudnya Ahlul Bait, dengan sesuatu yang khusus di luar manusia pada umumnya. Illa ma fi qarabi sayfi, kecuali apa yang ada di dalam penutup atau tempat untuk menyimpan pedangku. Jadi ada sesuatu yang terselip di dalam tempat menyimpan pedangnya itu. Tsumma akhraja sahifatan faida fiha maktub. Kemudian beliau keluarkan satu lembar kertas, satu lembar catatan dari tempat simpanan pedangnya itu. Ternyata di situ tertulis bahwa Allah melaknat orang yang menyembelih selain atas nama Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih selain atas nama Allah. Kedua, Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang keempat, Allah melaknat orang yang membela atau menyembunyikan orang jahat, baik itu orang yang telah melakukan kejahatan atau orang yang melakukan bid'ah. Jadi tukang bid'ah itu dibela atau disembunyikan. Inilah sekalian hadis yang sangat agung yang menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah diutus kepada seluruh alam semesta ini, sehingga apa yang dibawa oleh Nabi SAW tidak ada kekhususan kepada orang tertentu. Semuanya diberikan kepada umat ini. Makanya tentunya Nabi tidak pilih kasih, ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling utama si Allah adalah yang paling bertakwa. Maka Nabi dalam pidato khutbah wada', khutbah perpisahan waktu di Arafah, beliau mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dibanding non Arab kecuali dengan ketakwaannya. Makanya Allah ciptakan manusia berbeda-beda, berpuak-puak, tetapi intinya adalah yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Sehingga wajar kalau kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai keluarga Rasulullah Muhammad SAW, jadi ahli baitnya, ditanya oleh Abu Tufail tentang apakah ada sesuatu yang dikhususkan oleh Allah kepada beliau sebagai keluarga dekatnya. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini lahir sebelum masa kenabian. Terjadi perbedaan apakah 5 tahun atau 6 tahun atau 10 tahun atau 16 tahun, terjadi perbedaan tentang kapan persisnya lahirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi yang pasti disampaikan oleh ahli sejarah, beliau memegang bendera pada waktu perang Badar. Itu umur beliau 20 tahun. Waktu memegang bendera waktu perang Badar. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Sementara dakwah di Mekah oleh Rasulullah ditempuh selama 13 tahun. Berarti kira-kira berapa? Ditambah 2 tahun menjadi apa? 15 tahun. Jadi perkirakan Ali bin Abi Thalib lahirnya itu 5-6 tahun sebelum bi'tsah, sebelum diutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Meskipun terjadi perbedaan di antara mereka, antara para ahli sejarah dan ahli hadis tentang kapan persisnya, tetapi tidak ada kepastian. Hanya semuanya memperkirakan saja. Yang jelas beliau masuk Islam termasuk kategori masih kecil. Ya, masih kecil. Sementara perempuan yang pertama kali masuk Islam Khadijah, dan orang tua yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Sementara budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah, yang kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW. Nah, karena itu saudara sekalian, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu cukup banyak karena beliau hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita semua tahu bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk yang menikahi putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Selain juga Utsman radhiyallahu anhu menikah putri Rasulullah sampai 2 kali. Makanya dikenal dengan Dzul Nurain, 2 cahaya. Karena satu putri Rasulullah dinikahin kemudian meninggal oleh Rasulullah, dinikahkan lagi dengan putri yang lainnya, ya. Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Nah, barakallahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini sejak bersama Khadijah, bersama Fatimah radhiyallahu anha sampai beliau wafat itu tidak menikah lagi. Ya. Sementara setelah Fatimah meninggal radhiyallahu anha, beberapa waktu setelah itu beliau menikah lagi sampai 9 kali. Sehingga anaknya Ali bin Abi Thalib itu mencapai 33 orang, ya. Dari 9 lebih istri beliau radhiyallahu anhu. Ini di tangan saya ini ada nama-nama putra-putri Ali radhiyallahu anhu yang jumlahnya ada 14 lelaki dan 19 perempuan. Ya. Berarti memang keluarga besar. Ya. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Sifatus Safwa, menjelaskan tentang keluarga besar daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang meskipun beliau sibuk dengan keluarga, dengan anak yang banyak, tetapi tidak sibuk tetapi tetap sibuk ngurusi umat, berjuang membela agama Allah. Sementara kita masih banyak menemukan orang-orang yang baru anaknya 2, 3, 4
sudah sibuk dengan keluarganya, dengan anaknya, sampai tidak ngurus umat, nggak ngurus dakwah. Ya, alasannya apa? Sibuk keluarga. Lihat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 33, ya, putra beliau dan putra putri beliau dan istrinya cukup banyak. Nah, barakallahu sekalian, tentunya istrinya ada yang meninggal, ada yang yang masih hidup. Apa yang menjadikan keutamaan Ali radhiyallahu anhu? Banyak sekali. Ya, banyak sekali keutamaan Ali radhiyallahu anhu, terutama nampak sekali pada waktu malam akan terjadinya perang Khaybar. Ya. Bahwa Nabi malam itu mengatakan, besok saya akan serahkan bendera ini kepada seorang lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sepanjang malam itu mereka sekalian berharap semuanya, ya, terutama Umar Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain berharap kalau bisa dialah yang dapat kemuliaan itu. Ya, semua menyiapkan dirinya untuk bisa menerima bendera itu. Nah, sekalian, pada saat mau penyerahan bendera itu, Rasulullah SAW melihat semua pasukan, tidak melihat Ali bin Abi Thalib. Beliau tanyakan, mana Ali bin Abi Thalib? Maka diberitahukan kepada Rasulullah, beliau sedang sakit mata. Beliau sedang sakit mata. Panggil, suruh kemari. Maka Ali bin Abi Thalib dihadirkan oleh Nabi, diusap matanya, dan sejak itu sampai beliau wafat tidak pernah sakit mata. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena berkat tangan Rasulullah SAW. Ikhwan barakallahu, kemudian Rasulullah SAW setelah mengusap mata Ali bin Abi Thalib dan kembali pulih, maka beliau serahkanlah bendera itu kepada beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana." Apakah kami ya Rasulullah memerangi mereka sampai mereka seperti kita? Artinya masuk Islam. Maka Nabi mengatakan, faqala unfut ala ruslik. Bergeraklah kamu, berjalanlah kamu pelan-pelan hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu berada di stadion atau tempat terbuka di tengah mereka. Karena Khaybar itu bentengnya kaum Yahudi, dan kaum Yahudi ini manusia yang pengkhianat, manusia yang melanggar janji, banyak penipuannya, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi SAW beberapa kali, meskipun gagal. Akhirnya mereka ini diperangi oleh Rasulullah SAW karena kejahatannya. Nah, itulah yang terjadi pada perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Bendera di tangan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika kamu sampai ke lapangan yang di depan benteng Khaybar itu, maka serulah mereka kepada Islam, ajaklah mereka kepada Islam. Dan ini adalah akhlak Islam. Akhlak Islam itu tidak boleh langsung menyerang, tapi orang-orang itu diajak dulu masuk Islam. Dan itulah wasiat Rasulullah selalu kepada para komandan-komandan perang. Ya, serukan mereka kepada Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, biarkan mereka menjalankan sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan agamanya, tapi mereka bayar jizyah. Ya, kalau mereka tidak mau, pilihan ketiga berarti mereka mau perang memang. Ya, maka laksanakan itu. Jadi kalau mereka mau masuk Islam, berarti hak mereka sama dengan kita. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi. Beritahukan kepada mereka terhadap hak Allah, ya, untuk diikuti agamanya. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min an yakun laka humurun ni'am. Rasulullah mengatakan, demi Allah, seandainya seseorang itu dapat hidayah karena engkau, itu lebih disukai oleh Allah
daripada engkau memperoleh onta merah. Jadi waktu itu barang yang berharga di dalam kehidupan manusia di masa itu adalah onta merah. Ya, apalah yang berharga di tengah kita hari ini? Ya, taruhlah itu Rolls Royce. Rolls Royce itu mobil yang paling berharga. Ya. Nah, barakallahu lebih baik engkau dapat memberikan petunjuk kepada seorang sehingga orang itu kembali kepada hidayah Allah daripada engkau memperoleh unta merah. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan juga Imam Ahmad, dan ini menunjukkan apa? Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai apa? Perawi atau riwayat yang dibawakan di dalam keterangan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad ini. Kemudian saudara sekalian, keutamaan yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada waktu perang Tabuk. Pada waktu perang Tabuk, ya, dan itu perang yang cukup melelahkan karena jaraknya jauh sekali, kira-kira 1000 kilo. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu perang kepada kaum Romawi. Ya, perjalanan 1000 kilo. Bukan main itu. Di saat kondisi umat ekonominya sedang melemah, ya, sehingga banyak para sahabat yang tidak bisa ikut dan mereka menangis karena tidak ada bekal untuk bisa ikut menuju ke peperangan itu. Nah, di saat seperti itu penduduk di Madinah itu yang ditinggal banyakkan perempuan, orang-orang tua dan anak-anak. Maka di saat itu Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mewakili beliau, ya, tinggal di Madinah, yang menjadi pemimpin di Madinah, mewakili Rasulullah SAW. Karena Rasulullah akan memimpin perang dalam perang Tabuk melawan kaum Romawi. Rupanya Ali keberatan, karena semua perang Rasulullah itu diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, kecuali perang Tabuk ini. Rasulullah minta beliau untuk menjadi wakil beliau di Madinah. Ali bin Abi Thalib awalnya keberatan, ya Rasulullah, mengapa engkau tinggalkan aku bersama orang-orang lemah? Ya. Sementara ini kesempatan kita untuk berperang melawan kaum Romawi. Engkau tinggalkan aku bersama perempuan, anak-anak, orang tua, orang lemah semua. Maka saat itu Rasul mengatakan, "Ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa?" Tidakkah engkau ridho, tidakkah engkau rela kedudukan kamu dengan aku seperti kedudukan Harun dari Nabi Musa? Karena ketika Rasulullah Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya, ditinggalkan siapa? Harun, ya, saudaranya. Ghairu annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Jadi kalau Rasulullah menggambarkan posisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti Harun kepada Musa, Musa kepada Harun, tetapi kata Nabi tidak ada nabi setelahku. Jadi tinggi sekali kedudukannya, tapi tidak di bawah apa? Tidak seperti nabi tentunya. Ya. Nah, barakallahu sekalian, hadis ini termasuk yang dipakai oleh kalangan Syiah untuk menyatakan bahwa pemimpin setelah Rasulullah wafat adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal nggak ada kaitan. Tidak ada kaitan sama sekali. Ya. Dan banyak riwayat-riwayat yang dibawakan oleh kalangan Syiah terlalu dipaksakan sehingga mereka mengingkari khilafahnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Karena mereka lebih mengedepankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah Rasulullah. Dan tentunya ini satu kesalahan. Ya, karena Nabi tidak mewasiatkan siapa yang akan mengganti beliau setelah beliau wafat, sehingga itu diberikan sebagai musyawarah bagi umat ini. Ya, terjadilah musyawarah pada saat kemudian Rasulullah SAW wafat dan terpilihlah secara aklamasi Ali bin Abi Thalib di Saqifah Bani Sa'idah, meskipun waktu itu Ali tidak hadir. Namun demikian riwayat-riwayat menunjukkan bahwa Ali pun akhirnya berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq dan kemudian menjadi penasihatnya. Jadi tidak ada masalah. Cuman Syiah itu memang kelompok yang sangat
menista para sahabat, menghujat para sahabat, sehingga keyakinannya mereka bahwa setelah Rasulullah wafat adalah yang berhak adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka menafikan atau menyalahkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dianggap sebagai penyabot hak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini tentunya satu kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh kalangan Syiah. Ya, mudah-mudahan mereka sadar kembali kepada Allah, bertobat, karena realitasnya nggak begitu. Ya, kalau mereka punya keinginan seperti itu, kenyataannya nggak begitu. Dan Ali pun tidak keberatan. Ya, kemudian keluarga Rasulullah yang lainnya juga tidak keberatan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Tapi mengapa kemudian itu menjadi ajaran turun-menurun dalam kalangan Syiah, terutama Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, Syiah yang beredar di Indonesia ini, itu keyakinannya seperti itu. Ya, bahkan mereka meyakini tidak sah Islam seseorang kalau tidak meyakini imam setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya Syiah ini kelompok sesat menyesatkan. Makanya kita ingatkan umat Islam di Indonesia jangan sampai terpengaruh dengan ajaran Syiah, karena mereka sangat mengada-ngada dan banyak bid'ah yang mereka buat seperti itu. Ikhwan wa akhwat, maka di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, la yuhibbuka illa mu'min wa la yabghaduka illa munafiq. Sebagaimana riwayat Muslim, tidak ada orang yang suka kepadamu kecuali dia orang mukmin, dan tidak ada orang yang benci kepadamu kecuali dia orang munafik. Makanya pembenci Ali bin Abi Thalib maka kategori orang munafik. Ya. Dan tidak ada sahabat Nabi SAW yang kategori sahabat yang membenci Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi di dalam peristiwa-peristiwa sejarah sampai terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan rombongan Aisyah radhiyallahu anha dengan Talha dan Zubair, dan disebut dengan peristiwa Jamal. Ada juga peristiwa Siffin dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Semua itu tidak lain merupakan fitnah, ya, yang terjadi disebabkan kelompok ahli fitnah yang mengadu domba sampai terjadinya peristiwa itu. Ya, kalau diungkapkan sejarahnya akan panjang sekali, tetapi manipulasi kalangan menyimpang itu banyak dilakukan melalui sejarah yang salah atau sejarah yang dimanipulasi oleh mereka. Sehingga kalau kita kembali kepada seleksi sejarah, baru kita akan tahu betapa menyimpangnya mereka itu. Ya, makanya yang paling bagus pernyataan Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang perselisihan bahkan peperangan yang terjadi antar sahabat. Bagaimana sikap kita? Ya, maka beliau membawakan ayat, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka umat yang sudah berlalu, bagi mereka amalan mereka, tanggung jawab mereka. Bagi kalian amalan mereka dan tanggung jawab kalian, ya. Bagi kalian tanggung jawab kalian, amalan kalian yang akan diminta pertanggungjawaban, dan kalian tidak pernah ditanyakan tanggung jawab tentang mereka. Jadi masing-masing dengan tanggung jawabnya. Ngapain kita kemudian mengungkap lagi masalah lalu lagi, dan itu dijadikan sebagai alasan untuk menumbuhkan kebencian, permusuhan, bahkan tidak jarang bentuknya laknat dan menghujat. Nah, itulah yang terjadi dengan kalangan Syiah sampai hari ini. Ya, makanya ajarannya penuh dengan kedengkian, permusuhan dan seterusnya. Makanya kita lihat sekarang contoh yang dibawakan dalam kitab Sifatus Safwa juz 1 halaman 166, bagaimana Muawiyah yang dalam sejarah itu terjadi benturan, pertempuran dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Dia satu kali begini, qala Muawiyah bin Abi Sufyan li Dirar bin Damrah. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu berkata kepada Dirar bin Damrah. Dirar ini orang dekatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi tahu betul bagaimana keadaan dan sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau katakan, sifli aliyan. Coba kamu deskripsikan, kamu terangkan kayak apa Ali itu. Ya, Muawiyah bertanya kepada Dirar bin Damrah. Faqala awatu'fini, bolehkah engkau maafkan aku supaya aku tidak menyampaikan tentang ini? Qala falsifhu, coba kamu terangkan, coba kamu jelaskan, coba kamu deskripsikan. Qala awatu'fini, tidak sebaiknya engkau memaafkan aku tidak cerita itu. Jadi dia ingin menghindar, ya. Qala la'ufika. Muawiyah mengatakan kalau Muawiyah sudah menjadi pemimpin umat Islam saat itu.
setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib anhu. Saya tidak memaafkan kamu, tapi kamu terangkan bagaimana apa yang kamu saksikan tentang Ali bin Abi Thalib. Qala amma idan fa innahu wallahi kana ba'idal mada syadidal quwwah. Kalau memang harus aku sampaikan, demi Allah, Ali bin Abi Thalib itu seorang yang pandangannya jauh. Berarti apa? Visioner. Makanya orang hebat itu selalu apa? Visioner. Dia pandangannya jauh ke depan. Syadidul quwwah, sangat kuat. Ya, kuat sikapnya, kuat kepribadiannya, kuat badannya, ya, kuat apa? Prinsipnya. Syadidul quwwah, dia kuat. Yaqulu fasla, kalau ngomong tegas. Kalau ngomong tegas, itu tanda orang hebat. Ya. Wa yahkumu adla, kalau berhukum, kalau menghukum, kalau memutus perkara itu selalu adil, penuh dengan keadilan. Makanya Ali bin Abi Thalib dijuluki oleh Rasulullah aqdhakum Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling hebat sebagai hakim dalam memutuskan di pengadilan adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya sangat cerdas dan sangat adil keputusan beliau. Yatafajjarul ilmu min jawanibihi. Kalau lihat ilmunya, wah, luar biasa. Jadi semacam sumber ilmu lah. Ya, yatafajjar itu mengalir, ilmunya itu mengalir. Wa yantiqu bil hikmah min nawahi, kalau bicara penuh dengan kebijakan. Ya, penuh dengan ilmu, perlu dengan sikap bijak. Omongannya sangat dalam. Yastauhishu minad dunya wa zuhratiha. Beliau tidak suka dengan dunia. Ya, dengan keindahan dunia beliau tidak terlalu perhatian. Bukan sebagaimana banyakkan para penguasa. Biasanya kalau dia punya kekuasaan tamak dengan harta, tamak dengan dunia. Beliau tidak jenis yang seperti itu. Wa yasta'lisu bil-laili wa dhulmati. Beliau senang untuk bangun tahajud malam. Justru di tengah malam itulah beliau bangun. Beliau merasa syahdu, merasa senang dengan bangun malam itu. Kana wallahi ghazirad dama'ah. Ya, beliau ini kalau malam sedang bermunajat, sedang tahajud, banyak menangis. Ini di antara keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, makanya orang kalau sulit menangis di saat dia bermunajat kepada Allah, di saat dia tahajud kepada Allah, maka coba kita koreksi, mungkin ada dosa di dalam diri kita. Sahabat ini menunjukkan betapa dekatnya sama Allah, maka pada saat beliau beribadah, bermunajat, maka mudah menangis karena Allah. Kemudian tawilul fikrah, malam itu beliau banyak berfikir. Berarti kalau bangun malam tidak cukup hanya sebagai tahajud, tapi juga banyak berfikir. Coba rencanakan ke depan. Ya, justru bagusnya orang mikir kapan? Waktu malam. Kenapa? Sedang hening. Ya, tidak sibuk dengan kehidupan yang bising. Tapi di saat itulah berfikir itu akan cemerlang. Yuqallibu kaffahu wa yukhatibu nafsa. Kadang-kadang beliau megang-megang tangan begini, ya Pak. Kemudian dia bicara kepada dirinya sendiri. Ya. Yu'jibuhu minal libasi ma khashin. Pakaiannya sederhana. Ali bin Abi Thalib pakaiannya sederhana, tidak mewah. Wa minat ta'ami ma jashab. Pakai makanannya pun sederhana. Kana wallahi kahadina, orangnya sederhana seperti kita. Yujibuna idza sa'alnahu, kalau kami nanya langsung dia jawab. Orangnya humble gitu, sederhana sekali. Tidak menjauh dari orang, tidak kemudian sombong enggak. Yabtadiuna idza atainahu, kalau kami mendatangi beliau, beliau yang memulai untuk berjabat tangan, memberikan salam. Jadi begitu hormat sama orang. Wa yatina idza da'awnahu, kalau kami undang beliau, beliau hadir mendatangi undangan itu. Wa nahnu wallahi ma'a taqribihi lana wa qurbihi minna la nukallimu haibatan. Meskipun beliau dekat dengan kami dekat sama beliau, kami jarang menyampaikan sesuatu. Kenapa? Kami merasa ada wibawa. Kali ini orangnya berwibawa. Wala nabtadihi li'azamihi,
kami enggak memulai bicara karena keagungannya. Ya, dia apa? Kemuliaan yang ada dalam dirinya. Fa in tabassama fa'an mithlil lu'lu'il mandum. Kalau beliau senyum, senyumnya itu seperti gemilau permata, ya. Jadi menyenangkan sekali. Yu'adzimu ahlad din. Beliau sangat menghargai siapa? Orang yang memahami agama. Jadi orang yang beragama, orang memahami agama, beliau hormat betul. Ya. Kemudian wa yuhibbul masakin. Beliau ini suka dengan orang-orang miskin. Ini sifat-sifat orang hebat semuanya. Ya, beliau suka dengan orang miskin. Jangan jauh dari orang miskin. Kenapa? Karena Rasul mengatakan wa inna matunsaruna bi du'afaikum. Kalian dimenangkan oleh Allah karena orang-orang lemah itu. Doa orang-orang lemah itu. Maka sayangi mereka, perhatikan mereka. Bahkan ada Ibn Hatim Al-Asam mengatakan, ya, man da'a thalathan min ghairi thalathin fa huwa kadzdzab. Ada 3 hal kalau orang mengaku tidak melakukan 3 hal maka dia berdusta. Di antaranya berkatakan man idda'a mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbal masakin fa huwa kadzdzab. Siapa yang mengaku cinta kepada Muhammad sallallahu tapi tidak mencintai orang-orang miskin maka dia pendusta. Maka di antara tanda orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu tandanya apa? Dia mencintai orang miskin. Nah, barakallahu apa lanjutannya? La yatma'ul qawiyyu fi batilihi. Kalau ada orang kuat tidak akan mampu mempertahankan karena dia dalam kebatilan. Ya, maka dia akan takut. Wala yai'asu dha'ifu min 'adlih. Sementara orang yang lemah tidak akan berputus asa untuk mendapatkan keadilan. Kadang-kadang ada orang lemah menghadapi tuntutan di pengadilan, dia sudah putus asa. Kenapa? Ya, karena lemah, enggak punya uang, enggak punya kekuasaan, pasti disalahkan. Itu kan enggak punya harapan. Tapi kalau ini tidak, orang lemah punya harapan di hadapan penguasa itu. Wa asyhadu billahi laqad ra'aitu fi ba'di mawaqifihi wa qad arkha al-laila sujufahu wa gharibun nujumuhu wa qad mathala fi mihrabihi qabidan ala lihyatihi yatamalmalu tamalmul as-salim. Demi Allah, aku melihat dalam suatu malam yang sudah mulai gelap, bintang-bintang sudah mulai tampak, dan kemudian beliau berada di mihrabnya, kemudian sambil megang jenggotnya begitu, ya, kemudian nampak sekali tangisan yang nampak di matanya, wa yabki buka al-hazin, beliau menangis seperti orang sedang sedih. Wa ka'anni asma'ahu yaqul, Ngapain Ali di waktu malam sementara dalam kegelapan, bintang-bintang sudah keluar, beliau berada di mihrabnya. Ya, ngapain beliau sambil pegang jenggotnya begitu, air mata menangis? Ngapain? Biasanya kalau orang nangis malam ngapain? Biasanya mikirin utang. Ya, atau mikirin keluarga yang sakit, ya kan? Atau mungkin pekerjaannya nggak beres-beres. Atau punya masalah yang lainnya. Tapi beliau tidak seperti itu. Apa yang beliau katakan? Ya dunya, abi ta'arati amli tashawwafti. Wahai dunia, apakah engkau ingin menipu aku? Apakah engkau ingin merayu aku? Hayhata, tidak mungkin kamu mampu menipu aku. Tidak mungkin kamu bisa merayu aku. Ghurri ghairi, silakan kamu tipu orang lain, jangan kamu tipu aku. Dia berbicara kepada siapa? Kepada dunia. Karena dunia ini yang paling banyak menyesatkan manusia. Qad batattuki thalathan la raja'ata li fiki. Aku telah cerai kamu 3. Suami istri kalau cerai 3 gimana? Enggak boleh balik. Dia udah cerai dunia itu 3. Ali bin Abi Thalib mencerai dunia dengan cerai 3. Fa umruki qasir. Umurmu wahai dunia pendek. Wa aishuka haqir. Hidupmu hina. Wa khatruka kabir, tetapi bahayamu sangat besar. Itulah dunia. Beliau menggambarkan dunia dengan 3 hal. Yang pertama apa? Umurnya pendek. Anda punya uang, ya, pendek sekali, habis itu ke tangan orang lain. Ya. Anda hidup dengan dunia Anda dihormati kalau Anda punya, kalau enggak Anda dihinakan. Jadi hidupnya penuh dengan kehinaan. Wa khatruka kabir, bahayamu sangat besar. Lihat orang kalau sudah kena dunia seperti orang mabuk dia. Ya, merasa sombong, merasa apa? Karena pengaruh dunianya itu. Makanya min qillatiz zat, sungguh
betapa sedikitnya bekal kita menuju akhirat. Makanya jangan sampai tertipu dengan dunia. Wa bu'das safar, sementara perjalanan masih panjang. Wahsyatut tariq, dan jalannya banyak hambatan-hambatan. Ketika ini disampaikan oleh siapa namanya? Dirar bin Damrah kepada Muawiyah. Muawiyah pernah perang sama Ali bin Abi Thalib. Apa? Fadarifat dumu'u Muawiyah radhiyallahu anhu hatta kharrat ala lihyatihi. Ya. Fama yamlikuha. Aku lihat dia kemudian meneteskan air mata, tidak bisa menahan saking dalamnya tangisannya itu. Jadi Muawiyah sampai menangis seperti itu menghadapi informasi yang dia peroleh tentang Ali bin Abi Thalib, betapa solehnya beliau radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu, apa yang dikatakan oleh Abi Thalib setelah kita menjelaskan penjelasan seperti itu? Yang penting jangan sampai seperti orang Syiah yang mengkultuskannya. Kita posisikan beliau sebagai apa? Sebagai hamba Allah yang saleh, yang ditetapkan oleh jumhurul ulama sebagai khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, baru apa? Ali bin Abi Thalib. Sehingga karenanya tidak boleh kita kultuskan. Dan beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam riwayat yang mutawatir bahwa khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakar tsumma Umar. Umat manusia, umat Islam yang terbaik setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar, dan kemudian siapa? Umar. Itu pernyataan Ali sendiri, bahkan di depan mimbar pada saat waktu beliau menjadi khalifah. Ini semua bantahan kepada orang-orang Syiah itu yang suka kemudian memojokkan dua para sahabat Syekhain Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, pertanyaannya, apa yang ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib tentang kekhususan yang diberikan kepada dirinya oleh Nabi sallam? Beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang dikhususkan kepada kami oleh Rasulullah kecuali selembar kertas yang ada di dalam simpanan pedangku itu. Apa isinya? Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah. Haram kita menyembelih karena dukun. Haram kita menyembelih kerbau atau sapi karena apa? Rumah. Ya, untuk menjaga keutuhan rumah atau nyembelih untuk lautan. Haram. Allah melaknat orang yang melakukan seperti itu. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah kamu kepada Allah dan sembelihlah binatang karena Allah. Makanya kalau nyembelih binatang sebulan nama Bismillahi Allahu Akbar. Nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih ayam, lakukan karena Allah, tidak boleh karena yang lainnya. Ya, kalau ada dukun yang kemudian minta ini dan itu, tidak boleh kita ikuti karena itu haram hukumnya, dan Allah melaknat orang yang menyembelih sembelihan selain kepada Allah. Kemudian la'anallahu man saraqa manar al-ard. Allah melaknat orang yang mengambil patok tanah. Kita udah punya tanah nih 500 meter. Tapi ada tanahnya orang sebelahnya, patoknya diperlebar. Diambil haknya orang. Hati-hati itu, kamu dilaknat sama Allah. Para pedagang tanah, para pemilik tanah, jangan kamu gampang-gampang mengambil tanahnya orang atau tanahnya negara atau tanah siapapun yang bukan milikmu, karena kamu akan dilaknat oleh Allah sesuai dengan riwayat yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya apa yang kita miliki itulah kita pertahankan, itu hak kita. Jangan sampai mengambil hak orang lain, karena itu terlaknat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pembahasan kita pada malam ini yaitu la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang mencaci maki orang tuanya. Ada enggak seorang anak mencaci maki orang tuanya? Ada. Kalau ada keterlaluan banget. Ya, dan itu dilaknat oleh Allah kalau sampai ada seorang anak mencaci maki orang tuanya. Berani sama orang tuanya, karena itu masuk kedurhakaan. Termasuk melaknat orang tua bagaimana? Si A berantem sama si B. Si A jelek-jelekkan orang tuanya si B. Ya, apa orang tuamu begini. Akhirnya apa? Si B menjelekkan orang tuanya si A. Itu artinya si A telah melaknat orang tuanya. Artinya jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain akhirnya menyerang orang tua kita. Seringkali dalam pergaulan, ya, dua kawan kalau lagi berantem, yang diserang siapa? Ayahnya, ibunya. Nah, dengan diserang ayah dan ibunya, otomatis dia akan membela. Akhirnya dia nyerang juga ayah dan ibunya orang itu. Ya, itu sama dengan apa? Melaknat orang tuanya. Jangan lakukan seperti itu. Makanya kalau bersengketa, jangan pernah menyalahkan orang tuanya, anak itu atau saudara itu atau teman itu, karena dia akan menyerang orang tua kita. Itu artinya kita melaknat orang tua kita sendiri, ya. Dan itu terlarang.
Makanya segala jalan yang dapat mengarahkan kepada terserangnya orang tua kita harus kita hindari. Ya, karena itu termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, la'anallahu man awa muhditha. Ya, dalam keterangan lembaran itu disebutkan Allah melaknat orang yang melindungi penjahat, melindungi orang ahli bid'ah. Ya, muhditha itu bisa artinya penjahat, bisa orang yang suka menambah-nambah agama, mendukung orang yang menambah-nambah agama. Ya, dia Syiah itu menambah-nambah agama, nyimpang, didukung sama dia, itu dilaknat sama Allah SWT. Ya, orang mendukung kelompok Khawarij atau kelompok Murji'ah atau kelompok yang menyimpang lainnya, jangan sembarangan Anda mendukung orang-orang itu, karena Anda akan dilaknat oleh Allah. Kenapa? Anda mendukung kebatilan, Anda mendukung penyimpangan, Anda mendukung bid'ah. Begitu pula kalau ada orang penjahat, ya, dia membunuh orang, Anda lindungi. Ya, mungkin karena persaudaraan, mungkin karena kekeluargaan, Anda lindungi, Anda dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk dihindarkan dari hukum. Jangan melindungi orang yang jahat. Jangan melindungi orang yang bersalah. Tetapi luruskanlah kesalahan itu. Kalau harus dihukum, dihukum. Apalagi mendukung kebatilan, ya. Bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang diajak. Tapi orang yang mendukung kebatilan, dia akan dapat dosa orang yang didukung itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saudara sekalian, ada seorang ulama dari Mesir mengatakan, beruntung orang yang ketika meninggal dosa-dosanya terpendam bersama dia, selesai. Tetapi yang celaka ketika dia meninggal sementara dosa-dosanya masih beredar di masyarakat. Kenapa? Dia pernah mencontohkan keburukan, dia telah mengajarkan keburukan, dan keburukan itu diikuti oleh banyak orang. Akhirnya apa? Dia mendapatkan apa? Mengalir dosa-dosa kepadanya. Ya, makanya sekalian, jangan kita membuka jalan keburukan sehingga diikuti oleh orang banyak. Di saat kita meninggal, keburukan itu ngalir ke kita terus karena kita pelopor keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya jadilah orang, kata Nabi, mafatih lil khair, maghaliq lisyarr. Bukalah pintu-pintu kebaikan, tutuplah pintu-pintu keburukan. Dan jangan kita menjadi pioner membuka pintu-pintu keburukan, dan itu akan menjadikan celaka kita. Kenapa? Karena akan berlipat ganda terus menerus dosa yang akan kita terima akibat kita telah mengajari orang yang buruk itu. Makanya betapa beratnya orang yang telah menunjukkan ke arah yang negatif, ke arah yang buruk, dan diikuti oleh orang banyak. Ya, karena itu kalau memang terjadi, bertobatlah kepada Allah, minta kepada Allah untuk dibukakan pintu kebaikan dan ditutup pintu-pintu keburukan yang seperti itu. Barakallahu fikum sekalian, inilah hal penting yang perlu disampaikan dalam kesempatan ini. Bagaimana kemudian laknat Allah bagi mereka yang melaknat orang tuanya, karenanya seapapun orang tua kita, itulah yang kita miliki. Insyaallah kita cukupkan sampai sini karena waktu adzan sudah tiba. Kalau ada tanya jawab nanti kita lanjutkan setelah salat insyaallah. Jazakumullah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.